Suatu kali ada seorang anak Tuhan yang datang kepada saya lalu cerita bahwa dia kalau mau berdoa itu bingung. Kalau berdoa itu seperti apa, yang mau dikatakan apa, lalu kemudian dia juga minta, "Pak, tolonglah tuliskan pokok-pokok doa. Kata-katanya itu seperti apa." Jadi nanti kalau saya berdoa saya tinggal membaca kata-kata yang disusun oleh Pak Pendeta. Mungkin ada di antara saudara yang mendengar ataupun juga melihat video ini dan punya kasus yang sama. Sekalipun sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, tetapi untuk berdoa saja masih bingung ataupun tidak tahu bagaimana mau berdoa. Nah, doa ini kan memang penting ya. Karena doa bagi saya itu adalah kesempatan kita untuk benar-benar membina relasi yang intim dengan Tuhan. Seperti seorang anak dengan bapaknya gitu ya. Jadi saya bisa mempersonifikasikan atau bisa menggambarkan kedekatan seseorang dengan Tuhan itu antara anak dengan bapak. Jadi waktu saya mengajak anak saya pergi ke mungkin toko ataupun juga di minimarket, anak saya ndak malu, ndak canggung, dilihat orang pun dia berani berkata, "Pak, belikan es krim, Pak, belikan es krim, Pak." Nah, jadi saya bisa bayangin juga waktu saya ikut orang lain, saya juga ndak akan berani minta sesuatu. Nah, jadi dari sini kita melihat ternyata kedekatan seseorang itu akan menentukan dia ngomong seperti apa. Anak saya dia tidak malu-malu dan tidak ada rasa takut untuk minta, "Pak, belikan es krim." Nah, gambaran ini bisa menolong kita untuk memahami bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi yang penting itu bukan soal kata-katanya sih buat saya. Dalam hal berdoa, yang dibutuhkan itu adalah apa? Kedekatan. Kedekatan antara kita dengan Tuhan. Relasi yang kita jalin dengan Tuhan sejauh ini seperti apa? Kalau kita memang tidak bisa berdoa, mau ngomong apa, saya bisa menduga bahwa relasimu dengan Tuhan tidak terjalin dengan baik. Nah, ayo setiap hari kita bangun komunikasi dengan Tuhan. Dengan cara apa? Semakin sering kita mendengar firman Tuhan, semakin kita sering membaca Alkitab, itu akan menolong kita dekat dengan Bapa. Karena Bapa itu sudah tertuang di dalam kata-kata, tertuang dalam tulisan, yaitu di Alkitab. Jadi kalau mau tahu hatinya Bapa seperti apa, ya bacalah Alkitab. Nanti kamu akan tahu sejauh mana pengenalanmu terhadap Tuhan, ya ditentukan dari keseringanmu, keseriusanmu untuk berkomunikasi melalui Alkitab. Baca setiap harinya, nanti pasti akan tahu siapakah Tuhan. Seperti engkau dengan Bapak itu akan terjadi hubungan yang baik, relasi yang dekat sekali. Sehingga ketika engkau berdoa, itu bisa terjalin sedemikian rupa. Entah engkau ada di rumah sedang benar-benar ambil saat teduh di kamar sendiri, atau barangkali ketika saudara mengendarai sepeda motor, mengendarai mobil, saudara sedang di tempat kerja, sedang ada di ruang kantor, engkau akan bebas ngomong dengan Tuhan ya, tanpa ada sekat, tanpa ada rasa malu. Nah, itu kekuatan doa yang luar biasa. Nah, yang lebih penting adalah begini. Kalau Yakobus pasal 5 ayat 15 itu menuliskan kan begini. Doa yang lahir dari iman itu sangat berkuasa. Doa yang lahir dari iman itu mampu menyelamatkan. Doa yang lahir dari iman itu akan mendatangkan pertolongan demi pertolongan. Nah, itu sebabnya begini. Ketika engkau berdoa harus disertai dengan iman, ya. Engkau beriman, yakin, engkau percaya, ini iman ya. Sekalipun engkau belum melihat hasilnya, belum melihat buktinya,
Tetapi engkau percaya. Percaya bukan soal hasilnya, tapi percaya terhadap siapa yang kau ajak bicara itu. Terhadap Tuhan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melampaui akal pikiran kita. Melampaui yang kita bayangkan, melampaui yang kita ukurkan. Karena memang Tuhan kita itu dahsyat dan luar biasa. Nah, makanya kalau saudara masih bingung berdoa, ayo periksa relasimu dengan Tuhan. Apakah engkau sudah menganggap Tuhan itu seperti bapakmu sendiri? Itu sebabnya kan waktu murid-murid Tuhan Yesus, dia tanya sama Tuhan Yesus, "Guru, bagaimana seharusnya aku berdoa?" Injil Matius itu ya, Injil Matius pasal 6. Nanti saudara baca di sana ya. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Kalau kamu ingin berdoa, berdoalah begini. Bapa kami yang ada di sorga. Maksudnya Bapa kami. Ini loh, anak dengan Bapa. Ini akan menggambarkan sebuah hubungan yang memang sudah paten. Dan itu relasinya akan terjalin luar biasa. Tidak ada kepercayaan yang lain yang mengajarkan hubungan yang dekat ini. Mereka akan berdoa dengan sesuatu yang sebutannya ya terlalu jauh lah ya. Hubungannya terlalu jauh. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, Bapa kami. Jadi kalau kata Bapa kami, ini bukan soal sebutan Bapa kami saja. Ada makna yang terkandung sangat dalam di dalam Bapa kami itu. Hubungan anak dengan Bapa. Dia tahu bapaknya itu penuh kasih sayang. Dia tahu bapaknya itu penuh tanggung jawab. Dia tahu bapaknya itu berkualitas. Dia tahu bapaknya itu loh. Nah gitu. Ya jadi siapapun saudara yang masih bingung untuk berdoa, ayo jalin komunikasi, relasi dengan Tuhanmu. Dan dia menjadi bapakmu. Pulihkan hubunganmu, relasimu, supaya engkau dekat. Jadi kalau berdoa kau gak akan bingung. Posisinya harus bersila, atau bertapa, atau tutup mata. Ya kalau di doa bersama begitu ya, kita memang membutuhkan sikap yang hormat. Apalagi di ibadah umum, ibadah raya, kita membutuhkan sikap terhormat. Tetapi begini, ketika engkau doa pribadi, oh itu bebas, terserah ya. Saudara mau sepeda motoran sambil berdoa, Bapak, makasih ya Bapak, engkau baik loh, sambil nyetir gitu ya. Aku percaya kok, pekerjaanku hari ini ada dalam kendali Tuhan. Orang lain boleh merencanakan yang jahat padaku. Orang lain boleh melakukan hal yang curang kepadaku. Tetapi aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang ajaib. Aku percaya aku ada di dalam perlindungan Tuhan. Sambil naik motor, engkau bisa berdoa ya. Jadi tidak harus dalam kondisi sikap yang sakral begitu ya. Karena memang kedekatan kita, oh Bapa, makasih ya Bapa, sekalipun tubuhku ini lemah, tetapi aku percaya engkau dapat memulihkan. Engkau bisa menyembuhkan. Sakit penyakit dibuang jauh-jauh dari hidupku. Tubuhku akan kembali prima. Aku bisa bekerja, aku bisa beribadah lagi. Nah, yuk kita belajar berdoa ya, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami, Bapa kami. Hubungan anak dengan Bapa. Oke? Yuk saya mau ajar saudara, dan sekaligus saya akan berdoa untuk saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang sungguh mengasihi, Bapa kami yang sungguh menyayangi. Aku mengucap syukur setiap langkah kehidupanku tidak pernah luput dari pandangan matamu. Engkau Allah yang setia. Kau tak akan pernah tinggalkan aku sendirian. Engkau tak akan biarkan aku tergeletak. Engkau akan menolong, menuntun, memimpin, dan memberikan arahan. Dan biarlah telinga rohaniku, mata rohaniku terus terbuka terhadap suaramu melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, melalui renungan, khotbah. Aku buka hatiku, pikiranku, telinga rohaniku,
supaya aku semakin hari semakin mengenal suara-Mu seperti seorang bapa yang sayang kepada anaknya. Terima kasih Tuhan. Inilah doaku di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, saudara yang kasih oleh Tuhan, kiranya renungan hari ini menolong kita untuk semakin berani berdoa, ya. Doa yang lahir dari iman sangat besar kuasanya dan mampu menyelamatkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.